Li Shao mengingat kenangannya soal Luli bersama dengan pohon suci. Namun di saat itu, Lao Ge sebenarnya mengingatnya juga, di mana Li Shao merasa sangat senang ketika Luli rela menjual dirinya kepadanya begitu murah agar selalu bisa bersama. 永不反悔。永不反悔，那就别错过了。 Lao Ge merasa bersedih seperti itu tak ada gunanya. Ia pun mengacungkan pedangnya untuk pohon suci tak mendukung Li Shao, yang membuat Li Shao pun melemparinya di sana. Baginya bukan hal hebat untuk bisa menahan perasaan dan meminta menanyakan pada hatinya sendiri apa yang terjadi saat ini sebanding dengan kenangannya dulu. 如果我借你， Ia merasa nasibnya seperti Ratu Siluman di masa lalu. Tiba-tiba pohon suci pun menurunkan hujan, tanda tengah menangis. Li Shao mengerti perasaan pohon suci, tapi itu semua percuma karena mereka tak akan kembali lagi. Di saat Li Shao akan terjatuh karena mabuknya, Lao Ge datang ke sana. Li Shao menyampaikan rasa rindunya, namun tahu kalau depannya bukanlah Luli. 你这个坏人，你这个坏人！ Lao Ge lalu akan bawa Li Shao kembali. Baginya perasaan dan cinta hanyalah khayalan, dan meminta untuk Li Shao bermeditasi melupakan itu. 我去，我不要人忘了就行了，放我下来，放我下来！ Di saat itu, Tano tak menyangka pohon suci akan mabuk juga karena Li Shao. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Fu Chun yang meminta dibebaskan. Kemudian Hena datang menemui Lao Ge yang bawa Li Shao untuk bermeditasi melupakan masa lalu. Tapi bagi Hena, lebih baik membiarkan Li Shao tetap bersikap tulus seperti ini. 又何必改变？ Lao Ge lalu menanyakan hasil dari penyelidikan Hena. Saat itu Hena berniat mengakui kalau itu dirinya. Tapi datang Fu Chun mengatakan kalau itu ulah Lu Sheng. Dengan alasan karena Lu Sheng merupakan bawahan Wei Guang. Menjadikan Lu Sheng paling memiliki alasan untuk merobohkan monumen 4 musim. Dan mengenai senar itu, juga Lu Sheng yang menyerahkannya kepada Fu Chun. Jadi hal ini tidak ada kaitannya dengan Hena. Fu Chun meyakinkan kalau mereka tak akan bisa kabur. 反正洛哥上仙在这里布下了结界，罗生是陆离的师傅，他见过。 Setelah itu, Lao Ge menunggu Li Shao hingga terbangun. Ketika terbangun, ia malah melihat Lao Ge di sampingnya dan menanyakan kenapa Lao Ge malah menunggunya. Li Shao lalu menyadari ada bekas luka di pipi Lao Ge. Lao Ge mengaku kalau itu digigit anjing. Li Shao menyarankan untuk Lao Ge belajar sihir untuk memukul anjing, hingga Lao Ge memberitahukan kalau anjing itu adalah Li Shao. 你才不是他呢！ Sementara itu, Li Shao mengingat akan pesan Fu Chun, di mana Fu Chun memberikan rencana untuk menghilangkan kekuatan Lao Ge, sehingga bisa membunuh Li Shao di saat itu. Dan masalah monumen, ia sudah punya rencana untuk membuat Lao Ge membelah monumen itu. Di saat ini, Hena tengah menuliskan sebuah surat dan meminta untuk Fu Chun pergi mengantarnya. Ia akan membukakan penghalang agar Fu Chun bisa keluar. Ia sudah tahu kalau masalah kediaman peri ulah Fu Chun. Karena itu meminta Fu Chun agar segera pergi dari sana. Fu Chun pun kesal karena kakaknya tak mempercayainya. Ia juga tahu kalau Hena berniat akan menanggung semuanya. Tapi yang Hena lakukan saat ini bukanlah keinginan Fu Chun. 你真是在对我好。 Tiba-tiba Hena jatuh karena meminum teh pemberian Fu Chun yang sudah Fu Chun berikan obat bius pelemah kesadaran. Setelah beberapa lama, akhirnya Hena terbangun. Kalau memang Fu Chun mau, Hena rela memberikan posisi Raja Siluman. Tapi Fu Chun tertarik dengan posisi itu, melainkan ingin agar Hena kembali seperti dulu. 这么憋屈的位置，我要来做什么？ Di sisi lain, Lu Sheng tengah memasang formasi, yang mana benda yang digunakan itu pemberian dari Fu Chun. Tak lama kemudian, Lao Ge dan Li Shao datang ke sana. Saat itu, Lu Sheng tengah memegang buah pir milik Luli. Ia menceritakan dulu ia diasingkan karena menjadi manusia siluman. Karena penyakitnya itu, Dewa Wei Guang menanamkan buah pir untuknya dan menjadikannya sebagai murid. 本君就会教你法阵。给你梨子的人是月光上神。
Namun Lao Ke tak ingin membiarkan Yue Kuang kembali ke dunia. Tapi Lu Sheng tak peduli, bahkan jika kelak terjadi kekacauan di ketiga alam. Dan baginya, Li Shaolong sudah menyelakai Lu Li. Ia lalu mengaktifkan jebakan yang sudah ia siapkan. Tanpa ia sangka, jebakan itu juga menyerangnya. Ternyata formasi ini akan membunuh semua yang ada di sekitarnya. Dan Lu Sheng pun memberitahukan kalau ini semua ulah Fu Chun. Karena Lao Ke yang paling kuat, formasi itu menyerangnya duluan. Tapi Lao Ke tak akan membiarkan hal itu dan malah menggunakan esensinya. Lao Ke juga tak ingin jika sampai Lao Ke mati karenanya. Karena itu Lao Ke berniat akan menggunakan esensi miliknya menyelamatkan Li Shao. Tapi Lu Sheng tahu jika melakukan itu akan membuat Lao Ke mati. Ia tak bisa membiarkan orang yang bisa membangkitkan Dewa Yue Kuang mati. Hingga ia pun merebahkan dirinya demi menghancurkan formasi itu. Lao Ke berniat untuk menyelamatkan Lu Sheng, tapi Lu Sheng tahu kalau itu sudah tak berguna. Selama ini Lu Sheng merawat Lu Li hanya demi tujuannya saja, tapi Lu Li malah merawatnya dengan penuh kasih sayang selama ini. Padahal Lu Li bisa memilih untuk menjalani kehidupannya sendiri. Tapi Lu Sheng malah terus memaksa untuk menuruti keinginannya. Lu Sheng menyalahkan dirinya sudah mencelakai Lu Li. Sebelum kematiannya, ia memperingati bahaya dari Fu Chun. Sebelum akhirnya tubuhnya menghilang. Sebagai tanda penghormatan, makamnya pun dibuatkan. Li Sheng menanyakan kenapa Lao Ke berniat menolongnya saat itu. Lao Ke beralasan kalau itu sudah jadi kewajibannya sebagai peri untuk melindungi manusia. Saat ini, Fu Chun ingin Hena kembali seperti dulu. Hena yang selalu kuat dan bisa hidup dengan bebas, bahkan mampu untuk mengalahkan seorang peri dengan mudah. Baginya, Hena adalah harapan untuk klan mereka. Hingga karena pertarungan itu, Ling Qi datang ke dunia siluman dan menuduh kalau Hena sudah menghina murid kediaman peri. Padahal saat itu, murid kediaman peri itulah yang menghina Hena duluan. Namun Ling Qi tak peduli akan hal itu. Ia mengancam akan memberikan mutiara api kepada Fu Chun, yang membuat Hena sampai memohon untuk diampuni dan bersujud di depan Ling Qi. Namun Ling Qi malah memaksa Hena memakan mutiara api itu, yang membuat Hena tersiksa selama puluhan tahun. Dan setelah semua itu, Ling Qi terus saja menghina klan mereka. Karena kejadian itulah yang membuat Fu Chun jadi marah. Selama ini ia tak pernah melupakan kejadian itu. Karena itulah ia balas dendam dan membuat Ling Qi tunduk kepadanya dengan bantuan dari Lu Sheng untuk menjebaknya. Ling Qi sampai mohon ampun agar dia tidak dibunuh. Tapi Fu Chun tahu Ling Qi tak akan bisa mewujudkan keinginannya. Karena itulah mengajak Ling Qi untuk bekerja sama. Fu Chun lalu memberikan elemen silumannya kepada Ling Qi dan membuatnya tertangkap seolah menjadi mata-mata dunia siluman. Namun bagi Hena, sejak ia menjadi tuan siluman, ia tak memiliki kebebasan lagi. Karena itu meminta agar Fu Chun mencari esensi Dewa Zesui saja, kalau memang ingin mengembalikan kebebasan klan. Kemudian, datang Tai Lo ke sana menyampaikan kembalinya Lao Ke dan Li Shao. Fu Chun tak menyangka kalau Lao Ke masih hidup. Hena berniat akan membiarkan Lao Ke membawa siapapun, tapi Fu Chun tak menuruti perintah dan bersedia mengikuti Lao Ke. Sementara itu, Wan Wu menanyakan kenapa Bai Feng gagal menahan Li Shao dan Lao Ke. Bai Feng beralasan karena ia tak leluasa di dunia peri. Karena itulah, Wan Wu memberikan rencana agar tak ada yang menghalanginya lagi.
Lalu keesokannya, akhirnya hari di mana Fu Jun akan dibawa. Hena memberitahukan keadaan agar Fu Jun bisa tetap hidup. Kemudian Lisa meminta diberikan waktu berbicara dengan Hena. Bagi Hena, hal ini tak ada kaitannya dengan Li Xiao. Li Xiao tak tahu apakah Fu Jun benar-benar ada hubungannya dengan kejadian benar 4 musim atau tidak. Tapi yang pasti, ia tahu kalau Hena tak bersalah dan merasa serba salah. Lisa berharap ia bisa membantu Hena. 可洛哥不是以前的陆离，陆离 Namun jika Lisa membantu, hanya akan mempersulit keadaan Li Xiao. Namun Hena tak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Ia akan berusaha akan mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk melindungi Li Xiao. 一起经历了那么多，你当然也是我最在意的人。 Hena lalu meminta Liontin memberiannya dulu dan mengubahnya ke dalam Liontin pohon suci. Yang mana Liontin pohon suci seharusnya dimiliki oleh Ratu Siluman. Ia berharap kelak bisa membawa Li Xiao di sampingnya sebagai ratunya. 赢你，为我的友好。 Sementara itu, Fu Jun diberikan tempat yang layak di kediaman peri. Namun Lao Ge tetap memberikan penghalangnya di sana. Tiba-tiba Lao Ge merasakan sakit pada jantungnya usai pertarungan sebelumnya. Sedangkan Lao Ning tengah menyalin kitab atas perintah Lao Ge. Tak lama kemudian, Lao Ge datang ke sana juga. Lao Ning meminta agar dibiarkan bertemu penjahat yang Lao Ge bawa. Tapi Lao Ge tak akan membiarkannya. 我在关押他的地方，你只要进入1丈范围之内，我马上就出。 Lao Ge bahkan melarang Lao Ning untuk pergi keluar kemanapun. Tapi karena Lao Ning terus memaksa, ia pun memberikan tugas ke Lao Ning, yang mana jika bisa, Lao Ning akan bisa melewati batas yang ia buat. Namun meskipun bersikap seperti itu ke Lao Ning, ia tetap memberikan hadiah berupa air mata manusia setengah siluman. 哥，你放我出去！ Setelah itu, para peri mengusulkan untuk menyerang istana siluman. Tapi Kyosen merasa kalau tak seharusnya menindas yang lemah. Namun Wan Wu yakin dengan bukti yang ada sudah cukup untuk menjadikan alasan mereka membantai kaum siluman. Namun Lao Ge memilih setuju dengan Qiu Xiuan karena tak seharusnya melibatkan siluman yang tak bersalah. 也不该连累整个妖族。 Kyosen kemudian pergi menemui Yurong dan memberitahukan yang terjadi. Ia merasa Lao Ge kali ini bertindak manusiawi. Setelah itu, Yurong memberikan ramuan kecantikan untuk Qiu Xian, yang membuat Qiu Xian marah karena Yurong tak berlatih dengan benar. Setelah itu, Lao Ge melakukan meditasinya lagi. Li Xiao yang melihatnya khawatir Lao Ge masih terluka, tapi Lao Ge meminta agar tak perlu khawatir akan hal itu. 叔，鲜了的药我会给你端进来，你可千万别出来。 Lalu ketika Li Xiao pergi, ia tanpa sengaja tersandung. Lao Ge pun langsung datang dan menangkap Li Xiao. Di sana Li Xiao merasakan detak jantung seperti milik Luli dan merasa Luli masih ada di dalam diri Lao Ge. Apalagi yang sudah Lao Ge lakukan sudah sama seperti yang Luli lakukan dulu. 可是陆离可以，你记得吗？陆离回来了。 Di sisi lain, Bai Feng kembali ke dunia manusia. Namun di sana ia malah melihat makam gurunya. Ia bertekad akan mencari orang yang mencelakai gurunya dan akan bertambah kuat demi melakukan itu. 必须变得更强大。你在天有灵。 Di rumah gurunya, ia menemukan benda penekan hawa siluman. Bai Feng ingin menggunakan itu agar ia bisa menggunakan esensi Aohen, di mana ketika Aohen mati, Bai Feng mengambil elemen esensi miliknya. Setelah berhasil menyerapnya, Bai Feng mengumpulkan para siluman dan memaksa mereka tunduk kepada dirinya. Dan dengan itu, ia berencana akan membuat kekacauan. Sementara itu, Lisa masih cemas akan keadaan Lao Ge. Tapi Wan Sui menenangkannya karena pohon Xuanling akan bisa menyembuhkan Lao Ge. Apalagi Lao Ge seharusnya bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Namun meski sudah menggunakan semua esensi pohon Xuanling, Lao Ge masih belum bisa menenangkan pikirannya, bahkan tubuhnya tak bisa pulih. 为何耗尽玄灵木之灵力，都提不进这半颗心的杂？ Ketika Li Xiao datang, Lao Ge sudah terlihat jatuh di sana. Wan Sui merasa seharusnya Lao Ge bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Namun kini Lao Ge malah terlihat seperti sedang melemah. Dan tiba-tiba pohon Xuanling di sana juga melayu. 可玄灵梦出现了问题，灵力严重不足。圣仙， Wan Sui melarang Li Xiao melaporkan ke dewa ataupun peri lainnya.
karena mereka hanya akan menyalahkan semuanya ke Li Xiao. Apalagi meski mereka datang, takkan mampu menunturi si pohon Swanling. Karena itu Li Xiao berencana akan menggunakan esensi dewanya. Karena Li Xiao kehabisan esensinya, ia pun pingsan. Namun Lao Ke jadi tersadar dan melihat Li Xiao sudah berkorban. Di sisi lain, Fuchun mencoba untuk keluar dari pembatas. Meski gagal, tapi ia merasa pembatasnya melemah. Karena itu ia mencoba menghancurkan salah satu pembatas yang ada di sana. Yang sepertinya pembatas kedua itu untuk menghalangi seseorang pergi menemui dirinya. Kemudian, Li Xiao ditidurkan di tempat Lao Ke. Li Xiao di sana merasa seperti kedinginan dan terus memegangi baju Lao Ke, yang membuat Lao Ke memilih untuk menemaninya di sana. Bahkan ketika Bai Feng datang untuk mengajaknya rapat, Lao Ke menolak dan memilih untuk tetap berada di samping Li Xiao, yang membuat Bai Feng jadi kesal melihat perlakuannya ke Li Xiao. Saat itu, para peri tengah membicarakan perbuatan para siluman. Kemudian datang Bai Feng melaporkan mengenai Lao Ke yang menolak menghadiri rapat dan memilih di samping Li Xiao seharian. Sampai keesokannya, Lao Ke masih di samping Li Xiao. Ketika Li Xiao akan bangun, Lao Ke langsung pergi dan langsung berakting seolah tengah bermeditasi. Kemudian, Li Xiao menanyakan keadaan Lao Ke. Ia berterima kasih karena Li Xiao pasti sudah merasa menderita. Namun dengan itu, energi spiritual Li Xiao juga meningkat. Lao Ke pun memberikan pil esensi pohon Swanling ke Li Xiao yang akan berguna untuk kultivasi Li Xiao. Tapi Li Xiao malah ingin memuntahkannya karena tak ingin melupakan masa lalu. Bagi Lao Ke, Li Xiao tak akan melupakannya selama itu perasaan yang mendalam. Untuk Lao Ke, cinta dunia itu membosankan. Namun Lao Ke tak bisa bersikap seperti itu karena ia milik ketiga alam dan meminta agar Li Xiao tak berpikiran sempit. Bagi Li Xiao, Lui dan dirinya tipe aura yang sama. Dan dengan mengetahui Lao Ke membiarkannya memegang baju itu, ia merasa Lao Ke saat ini sudah lebih baik. Kemudian, Lao Ke mendapatkan laporan kekacauan di dunia manusia. Li Xiao melarangnya untuk pergi dengan keadaannya saat ini. Tapi karena Lao Ke sudah melindungi dunia siluman, banyak peri yang tidak puas. Ia juga tak bisa membuat gurunya kesulitan karena dirinya. Mendengar itu, Li Xiao pun bersedia untuk ikut. Dan sementara itu, para siluman sudah sampai di Biro Marquis dan membunuh banyak orang di sana. Ketika Wang Jian dan Sui terdesak, datang Lao Ge ke sana, dan para siluman pun langsung tahu siapa yang datang. Lao Ge langsung melakukan introspeksi siapa tuan baru mereka, tapi para siluman takut Bai Feng menyiksanya jika mengadukannya. Namun dengan apa yang sudah siluman lakukan, mereka tetap pantas untuk mati. Tapi datang seseorang menghentikan Lao Ge membunuh mereka. Namun Hena yang datang bukanlah tuan baru para siluman. Bahkan ia juga bisa menyerang para siluman yang ada. Hena datang menghentikan Lao Ge membunuh para siluman. Ia sudah melakukan penyelidikan belakangan ini. Dan mereka semua memang pantas untuk mati. Ia ingin membuat para siluman lain mengakuinya sebagai raja, agar mereka semua pergerakannya dibatasi. Li Xiao pun langsung maju menghadang Lao Ge dan meminta Hena serta siluman pergi dari sana. Melihat Lao Ge, Wang Jian merasa Lao Ge adalah Luli. Ia kemudian menceritakan mengapa bisa sampai terjadi penyerangan, hingga membuat banyak orang Biro Marquis yang mati.
Lao Ke pun langsung pergi dari sana dan pergi ke atas biro Marquis. Dengan esensinya, ia mengembalikan keadaan seperti semula, serta memasang pembatas yang kuat agar biro Marquis bisa bangkit kembali. 是上仙重新建起了结界，有了结界， Dengan keadaan sekarang, Lao Ke jadi banyak menghabiskan esensinya. Kemudian datang Wang Jian dan lainnya ke sana. Wang Jian salut kepada Lao Ke dan bertekad akan menjadi pemimpin di dunia manusia. Sebelum pergi, Lao Ke menanyakan apakah Hena seperti Li Shao atau tidak. Setelah mendengar jawaban itu, Lao Ke pun langsung pergi. Sepertinya, ia cemburu dengan perlakuan Li Shao kepada Hena. Melihat bagaimana Lao Ke, Wang Jian jadi percaya kalau Lao Ke adalah Luli. 我的感觉不会错。 确实是奇。 还有猪蹄儿对吧？哎，还有猪蹄儿。 Sementara itu, Lao Ning yang ingin menemui kakaknya dihadang oleh Bai Feng yang mengaku sebagai pekerja yang diutus oleh Wan Sui. Lao Ning meminta agar Bai Feng tak memberitahukan kedatangannya ini. Setelah kembali, Lao Ke langsung melakukan meditasi. Luka akibat racun lotus sudah hilang, namun kekuatannya masih melemah. Lao Ke tak tahu apa yang terjadi kepadanya. Kemudian datang Bai Feng ke sana. Melihat Lao Ke, ia tak akan membiarkan Lao Ke jatuh kepada Li Shao. Namun Lao Ke yang melemah, tak tahu kalau yang datang adalah Bai Feng. 刘少，你给我出去！ 又是刘少。 Sedangkan, Lao Ning merasa bosan karena tak bertemu dengan kakaknya. Ia lalu jalan-jalan hingga sampai ke tempat di mana Fujun berada. Dan menyadari kalau pembatas yang dipasang Lao Ke sudah tak ada. Kemudian, Lao Ning pun pergi menemui Fujun. Lao Ning yang cerdas tahu semua tentang Fujun. Bahkan tak hanya mengenalnya, ia juga tahu kalau Fujun berbeda dengan Hena. Ia kemudian meminta untuk Fujun menunjukkan tekniknya. 耍好了。 Lao Ning kagum akan teknik yang ditunjukkan. Sebagai apresiasinya, ia mengizinkan Fujun memberikan hadiah ulang tahun untuknya. Tapi ia minta Fujun untuk bertindak pintar dengan mengetahui sendiri siapa Lao Ning ini. 聪明人，哼，有 Di dunia siluman, Hena tengah cemas dengan keadaan Li Shao. Kemudian datang Tai Lo membawakan barang yang sudah disiapkan untuk membantu Li Shao agar tak disalahkan. Lalu keesokannya, Li Shao baru kembali ke istana Chonghua. Lao Ke pun juga baru sadar setelah mendengar suara Li Shao, di mana Li Shao di luar mengakui kalau apa yang ia lakukan salah. Tapi Li Shao merasa keadaan siluman kacau karena tak ada pemimpin. Jika hanya membunuhnya sekarang, hanya akan mengulangi tragedi. Dan di saat itu, Lao Ke baru sadar kalau yang bersamanya bukanlah Li Shao. Sebagai hukuman, Li Shao menghukum dirinya sendiri dengan berlutut. Tapi tak lama, keluar Lao Ke bersama dengan Bai Feng, yang membuat Li Shao kesal karena ada Bai Feng di sana. Karena itu, Lao Ke pun meminta agar Bai Feng pergi dan melarangnya datang tanpa seizin darinya. Setelah itu, Li Shao pun melanjutkan hukumannya. 白凤这个坏女人，这一晚上。 2 jam berlalu dan kaki Li Shao merasa kesakitan. Dan Lao Ke yang ada di sana terus bersikap dingin kepada Li Shao. 谁让你做的？那白凤呀，虽然是 Lao Ke lalu memberitahukan kondisi dari Bai Feng, namun jika Lao Ke keberatan, ia bisa mengusirnya. Setelah itu, ia memberitahukan kedatangan Hena, di mana Hena ingin mengutarakan pendapatnya kepadanya. Yang sepertinya karena takut Li Shao akan dalam kesulitan. Karena Li Shao sudah meyakinkan dirinya, Lega meminta agar Li Shao juga meyakinkan para peri lainnya di istana Litian. Dan jika berhasil, Lao Ke akan mengajari Li Shao sihir agar bisa melindungi orang yang sangat ingin dilindungi. 不过，好像你也不需要。
Dewa Wanwu menolak atas permintaan Hena, apalagi dengan tindakan para siluman di Biro Wuyang. Hena kemudian menjelaskan, sejak Lanya tinggal di air, siluman di darat jadi terpecah belah. Namun saat ada Aohen dulu, Aohen yang berkuasa. Tapi dengan kematian Aohen, ini jadi perebutan kekuasaan. Karena itu Hena ingin menjadi raja dengan bersumpah darah. Saat ini, ia sudah menaklukkan salah satu klan yang ada. Ia bersumpah akan menjadi raja siluman yang sesungguhnya, memimpin dan membatasi para siluman. Namun ia meminta agar yang lain tak memandang rendah siluman. Para peri pun banyak yang tidak setuju dengan itu, dan hanya Li Shao yang mendukung Hena. Ia lalu menanyakan dunia siluman di mata Wanwu. Bagi Li Shao, ketiga alam sama seperti 4 musim, di mana tidak bisa sampai kehilangan salah satunya. Dalam pertarungan sebelumnya juga ada korban di ketiga pihak. Namun jika bersatu, maka bisa menghindari kematian. Lisa juga meminta agar para peri mengutarakan pendapatnya. Ia tahu kalau para peri selama ini banyak berkorban melindungi manusia. Namun dengan adanya raja, maka siluman akan dibatasi dan tak akan perlu lagi untuk para peri untuk berkorban. Dengan pernyataan Li Shao, setengah dari mereka pun setuju. Lauke lalu menyatakan akan memberikan waktu untuk Hena membuktikannya, sebagai tanda kalau Lauke setuju dengan Li Shao. Namun hal ini akan menjadi tanggung jawab kediaman peri. Lalu di luar, Hena mau mengutarakan perasaannya ke Li Shao, tapi datang Lauke yang datang mengajak Li Shao untuk pergi. Ia juga melarang Hena bertemu dengan Fu Jun ataupun berbicara dengan Li Shao. 应该很忙吧？那我今日就不留你了。 Setelah kejadian itu, Li Shao merasa senang sekali. Ia lalu membicarakan mengenai bagaimana Luli dulu, dan merasa Lauke mungkin juga akan suka ikan yang dimasak dengan cuka. Yang membuat Lauke ingin membuat Li Shao jadi terdiam. Tapi serangan itu malah mengenai Wan Sui yang datang. Wan Sui diminta Lauke untuk mencarikan bunga yang istimewa, tapi semua bunga yang ditunjukkan tak sesuai dengan ekspektasi Lauke. 那只有狗尾巴花了，这个小仙子应该没见过。 Wan Sui merasa semua bunga sudah pernah dilihat oleh para peri, tapi Li Shao memiliki ide untuk itu. Hingga akhirnya, hari di mana Liaoning ulang tahun. Ketika kakaknya datang, ia pun merasa senang dan langsung menagih hadiah yang dijanjikan. Dengan sihir Li Shao, muncullah sebuah bunga di sana yang sepertinya terbuat dari es salju. 洗尽铅华，执手，这也太好看了吧！ 这是未央花。柳生，你刚才 Setelah itu, Liaoning diajak untuk mengadakan pesta. Di saat itu, Bai Feng yang melihat semua itu merasa cemburu. Kemudian Bai Feng mendengar suara Fu Jun yang memanggilnya. Fu Jun bisa tahu aura siluman yang Bai Feng miliki, karena tak ada elemen siluman yang bisa disembunyikan darinya. Tapi Bai Feng berdalih dan mencoba untuk menyangkal, hingga Fu Jun menggunakan tekniknya untuk menguak semua itu. 你到底想干什么？ Fu Jun mengiming-imingi kalau tahu pelaku pembunuhan Lu Sheng. Tapi sebelum itu, ia meminta Bai Feng memberitahukan siapa yang ulang tahun hari ini dan meminta membantunya memberikan hadiah kepada Liaoning. Sementara itu, Liaoning dan Li Shao sudah mabuk berat. Di sana, baik Liaoning maupun Li Shao terus mengelantur yang membuat Lauke jadi kewalahan. 往外看，数着你哥，是我的陆离，好好的陪陪妹妹，好好陪妹妹。 Lauke kemudian mengantarkan Liaoning ke kamarnya. Setelah pergi, datang Bai Feng ke sana, mengantarkan bara yang dititipkan oleh Fu Jun. Kemudian, Fu Jun memberitahukan kalau pelakunya adalah Li Shao dan Lauke, dengan dalih kalau Lu Sheng sudah terlibat. 毕竟敌人的敌人。 Keesokannya, Lauke melihat Li Shao merangkai bunga es, dan Li Shao memohon agar dipajang di sana. Kemudian, Li Shao menagih janji akan diajari sihir, namun sebelum itu perlu dibukanya lautan Qi pada tubuh Li Shao, agar peredaran Qi jadi lancar. 便可修炼。 Tapi tiba-tiba gelang mutiara Li Shao bersinar hingga meledak dan hancur berkeping-keping. Namun Lauke berpura-pura kalau ia baik-baik saja, dan tahu gelang itu tengah melindungi Li Shao.
Lao Ge berniat akan mengganti gelang itu karena merupakan satu-satunya peninggalan Luli. Tapi bagi Li Xiao, selama ada Lao Ge, itu semua tak penting. 你先回去休息吧。 Setelah Li Xiao pergi, Lao Ge pun memuntahkan darah, dan semua itu disaksikan oleh Wan Wu. Sementara itu, Lao Ning akhirnya menemukan benda milik Fu Chun. Ketika dibuka, muncullah sosok Fu Chun di sana. 但是比起我哥，还是差了些。 Lao Ning lalu menanyakan apa tujuan Fu Chun mendekatinya. Namun Fu Chun menjelaskan kalau tak memiliki maksud apapun. Tapi Lao Ning bisa menebak kemungkinan yang Fu Chun lakukan, meski Fu Chun menyangkal dan ingin mengajaknya untuk bermain. Mendengar itu, Lao Ning pun langsung menggunakan sihirnya untuk menghentikan pergerakan Fu Chun dan ingin melihat berapa lama Fu Chun bisa bertahan. Sementara itu, Lisa masih mengkhawatirkan Lao Ge. Ia yakin kalau Lao Ge sebenarnya terluka parah. Wan Sui merasa Tuan Peri memang biasanya tak berumur panjang. Hingga datang Yurang ke sana, yang ayah dulu juga Tuan Peri. Yurang tahu kalau Lisa tengah gelisah dan meminta agar tak perlu khawatir kepada Lao Ge. Ia lalu meminta bunga yang tengah dibawa oleh Li Xiao dan memberikannya kepada Qiu Xian yang datang. 师姐， Sementara itu, Wan Wu tengah mengobati Lao Ge. Lao Ge beralasan terluka karena pertarungannya dengan Lu Sheng. Tapi Wan Wu tahu kalau semuanya karena Lao Ge melepaskan lautan Qi Li Xiao, di mana Li Xiao memiliki energi Dewa Yaoli yang bersifat Yang, sementara Lao Ge memiliki energi Yin yang saling bertentangan. 若不是你拼着自己重伤收回灵力， Setelah 2 jam, Lao Ning kembali menemui Fu Chun dan terlihat kulit Fu Chun yang retak karena tak terkena air. Lao Ning lupa kalau Fu Chun tak bisa hidup tanpa air. Wah, Kemudian, Li Xiao dan Wan Sui membaca buku kuno yang merupakan peninggalan nenek moyang Wan Sui, di mana di sana tertulis pohon Wei Rui yang bisa memberikan vitalitas. Namun pohon itu sangat sulit dicari. Untungnya Wan Sui memiliki benih pohon itu, meski sulit menumbuhkannya karena butuh orang untuk merawatnya dengan energi Yin dan Yang. 我说你这古书就应该扔到水里面去。 Kemudian, Lao Ge memberikan buku teknik es kepada Li Xiao, di mana buku itu mengajarkan mengendalikan energi Yin untuk bisa selaras dengan energi Yang. Li Xiao merasa itu mungkin bisa digunakan untuk menumbuhkan pohon Wei Rui. Sebelum lanjut belajar, Lao Ge mencampurkan sesuatu ke minuman Li Xiao. 这是什么修行灵力的好东西吗？ Cairan itu merupakan air mata Phoenix yang akan bisa benar-benar menghapus ingatan masa lalu, yang bahkan pohon Suanling tak bisa melakukannya. 人们的相思之情。 玄灵木只敌去尘沙，而凤凰类 Li Xiao tahu niatannya agar melupakan Luli, tapi Li Xiao tak ingin berkultivasi, hanya ingin bersama dengan Lao Ge. Baginya, ingatannya bukanlah sebuah debu atau kotoran, dan Li Xiao pun membuang minuman itu. 宁死不活。 Wan Sui yang melihatnya pun langsung menyerangnya. Karena Li Xiao tak mau berkultivasi, maka ia diminta untuk pergi. Li Xiao tahu kalau hati itu milik Luli, tapi bagi Lao Ge, ia tak akan pernah memiliki perasaan cinta seperti Luli. Bahkan Lao Ge tak memiliki mantra pemakan jiwa pada dirinya. 你竟然敢亵渎上仙！ Wan Wu memberitahukan alasan kenapa Lao Ge terus sakit. Semua itu karena energi mereka yang bertentangan. Lao Ge meminta agar tak kuku pada kenyataan yang tak bisa diubah. Tapi Li Xiao ingin mengingat semua kenangan ini hingga mati. Li Xiao sedih karena tak bisa bersama orang yang ia cintai, tapi ia lebih memilih pergi agar Lao Ge tak tersakiti. Namun ia meminta dibiarkan tinggal selama 3 hari. 不要让他再来吸引山。是。冰破诀，这岂不是伤上加伤？ Li Xiao kemudian berjalan meninggalkan Gunung Xiyin, tapi datang Bai Feng yang akan mengawasi Li Xiao. Bai Feng tiba-tiba menyerang Li Xiao mematahkan kakinya. Tapi datang Qiu Xian ke sana, menghentikan perbuatan Bai Feng, dan menantang Bai Feng melewati ujian kolam tulang kalau mampu. 多谢卓公主。你也闭嘴，我不是为。 Sementara itu, Lao Ning masih menunggu Fu Chun muncul. Tak lama kemudian Fu Chun akhirnya datang dan berniat akan menemani Lao Ning menunggu kakaknya. 只有这么一点点是属于你。 Kemudian, Fu Chun memberikan boneka yang ia buat ketika terkurung,
yang ia buat dengan potongan bajunya. Dulu Fuchun juga pernah memberikan boneka seperti ini ke Hena, tapi ia marah ketika Hena menghilangkannya setelah kembali dari perang. Mendengar itu, Liaoning pun jadi tertarik, apalagi mereka memiliki penderitaan yang sama mengenai kakak mereka. 这个娃娃是真的丑。 Fuchun lalu menawarkan diri untuk menjadi kakak Liaoning, tapi Liaoning lebih tua dibandingkan Fuchun, dan akhirnya mereka pun membuat panggilan untuk mereka berdua. Siap. Sementara itu, Lisa melamun sambil memegang buku teknik es. Wan Sui tak menyangka akan jadi seperti ini. Selama ini Lisa berusaha agar bisa bahagia bersamanya, tapi ternyata sejak awal semua itu tak mungkin. 为何也是一次一次的被拆散？ Lisa menjelaskan semua ini karena energi mereka yang bertentangan. Padahal yang bertentangan biasanya menciptakan harmoni. Bagi Lisa, asal Lauke bahagia, ia rela untuk pergi. Ia lalu meminta bibit pohon Weirui yang Wan Sui miliki dan berniat menumbuhkannya untuk Lauke. Sedangkan Bai Feng kembali ke dunia manusia mengumpulkan esensi. Lalu ada siluman yang menawarkan esensi siluman klan air, yang karena itu datang Hena menyerang mereka. Tapi di saat itu, Bai Feng sudah pergi lebih dulu. Hena menyampaikan niatannya untuk menyatukan klan siluman dan memaksa mereka mengakuinya sebagai raja dan melarang siapapun untuk membunuh anak-anak dari klan manapun. 杀孩童者，不分种族，不分敌我。 Sementara itu, Fuchun yang tengah bersama dengan Liaoning diminta untuk menghafalkan kitab di sana, yang sebenarnya itu adalah tugas yang harus Liaoning selesaikan sendiri. Di saat Fuchun fokus menghafal, Liaoning di sana asik dengan kegiatannya sendiri.你好好背，听见了没？ Tugas hafalannya akhirnya sudah selesai semua. Ia merasa senang bisa bertemu Fuchun yang berbakat. Ia sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan itu. Sementara sudah ada Bai Feng yang menunggu di tempat Fuchun. Fuchun menanyakan benda yang ia minta dari Bai Feng. Tapi Bai Feng tak menemukan benda peninggalan Lu Sheng yang bisa memecahkan pembatas Lauke. Karena itu, Fuchun akan memakai cara yang berbahaya dengan meninggalkan esensi airnya sedikit demi sedikit di luar. Dan setelah itu, memaksa keluar esensinya yang terkurung di pembatas. Meski hal itu bisa beresiko untuk membunuh Fuchun. 你会死得很难看的。 Fuchun tahu kalau Liaoning merupakan peri Zesui. Ia ingin bertaruh jika Liaoning akan menyelamatkannya. 所以我想赌一把，他能救这小仙子的心。 Sementara itu, Lauke tengah kultivasi ditemani oleh Yurong. Di sana Yurong menyuguhkan arak untuk Lauke yang mengingatkannya ketika Lisa memaksanya untuk minum arak. Lauke menanyakan kabar Lisa saat ini. Meski tak tahu apa yang Lisa lakukan, tapi Yurong meyakinkan kalau Lisa akan aman. Kira-kira apa yang terjadi? Rencana seperti apa yang akan Fuchun lakukan? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Dislike jika tidak suka. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.